Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita. Allah tabaraka wa taala persatukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah azza wa jalla, yaitu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka talabul ilm, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini hukumnya fardu, wajib bagi setiap kaum muslimin. Rasulullah SAW pun menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama, maka baginya Allah Azza wa Jalla akan mudahkan ia dalam jalan menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ini termasuk dari golongan orang-orang yang dimudahkan dalam talabul ilm dan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita menuju ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada suatu peristiwa besar yang terjadi di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian ini terjadi tepatnya di pada bulan Syawal di tahun kedua Hijriah. Suatu kejadian besar yang berawal dari suatu peristiwa yang mungkin peristiwa ini kalau terjadi di zaman-zaman kita saat ini sebagian orang, bahkan kebanyakan dari kaum muslimin ataupun selainnya, menganggap kejadian ini adalah kejadian yang kecil kalau terjadi di zaman saat ini. Yaitu adalah ketika ada seorang wanita muslimah yang mana ia mendatangi seorang tukang sepuh emas. Tukang sepuh emas tersebut adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan Bani Qainuqa, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya golongan orang Yahudi yang terletak di kota Madinah itu ada 3, ya. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Dan ini pada saat itu terjadi di perkampungannya Bani Qainuqa, yang mana pada saat itu wanita muslimah tersebut ia mendatangi tukang sepuh emas untuk menyepuhkan emasnya. Dan pada saat wanita tersebut menunggunya, tiba-tiba ada sekelompok laki-laki dari kalangan orang Yahudi Bani Qainuqa yang mendatangi wanita tersebut, dan ia memaksa wanita tersebut untuk membuka penutup wajahnya. Dan pada saat itu wanita muslimah tersebut menolak apa yang menjadi permintaan dari laki-laki Yahudi tersebut. Dan ternyata tanpa diketahui oleh wanita muslimah tersebut, si tukang sepuh emas tersebut menyangketkan pakaian dari wanita muslimah tersebut, sehingga ketika wanita muslimah tersebut berdiri, tersingkaplah auratnya. Dan pada saat itu wanita tersebut teriak dibarengi dengan tertawaan dari laki-laki kalangan orang Yahudi tersebut. Dan pada saat itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, terdengarlah oleh salah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, laki-laki muslim yang mengetahui hal tersebut, langsung mendatangi tukang sepuh emas tersebut dan langsung membunuhnya di tempat tersebut. Dan di tempat saat bersamaan pula laki-laki muslim ini pun dibunuh oleh orang Yahudi. Dan kejadian ini dianggap sebagai kejadian yang besar di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Kaum muslimin marah dengan kejadian ini. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengepung perkampungan Bani Qainuqa hingga mereka semuanya menyerah dan terusir dari kota Madinah Al-Munawwarah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kejadian ini, kisah ini, inilah yang disebut dengan al-ghirah,
Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya bisa kita terjemahkan dengan kecemburuan. Dan kisah ini adalah potret nyata dari kecemburuan seseorang dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Mereka merasakan memiliki rasa cemburu, yang mana cemburu tersebut muncul atau timbul dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Dan seiring dengan semakin sempurnanya penghambaan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tumbuh yang namanya ghirah. Maka akan semakin tumbuh yang namanya rasa kecemburuan. Karena kecemburuan ini adalah konsekuensi logis dari cinta. Sehingga bisa dikatakan tidak ada cemburu maka mustahil akan ada cinta. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-ghirah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata taghayyurul qalb atau perubahan hati, yang mana dengan perubahan hati tersebut dapat bergolaknya kemarahan sehingga menimbulkan reaksi untuk menjaga. Yang namanya cemburu itu akan menimbulkan reaksi untuk menjaga, untuk melindungi siapa atau apa yang akan kita jaga, atau apa yang kita muliakan, atau yang kita lindungi. Sehingga kita ketahui bersama bahwasanya sifat cemburu ini termasuk diantara salah satu dari sifatnya Allah Azza wa Jalla, yang dijelaskan dalam banyak hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui bersama bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla tidaklah disifati kecuali dengan sifat-sifat yang baik. Kalau kita mengetahui bersama walillahil asmaul husna, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung yang harus kita imani. Dan kita tidak lupa, tidak hanya nama saja yang Allah Rabbul Alamin miliki, yaitu Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Yaitu apa di antara salah satu sifatnya Allah Azza wa Jalla? Yaitu al-ghirah atau cemburu. Sehingga sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, haruslah kita menjadi seseorang yang pencemburu. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, al-mu'minu yughar wallahu asyaddu ghairah. Orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, itu memiliki yang namanya kecemburuan. Dan ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wallahu asyaddu ghairah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla asyad, jauh lebih memiliki rasa kecemburuan tersebut. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya al-ghiratu dalilun ala quwwatil imanu billah. Cemburu itu merupakan dalil, merupakan petunjuk, indikasi tentang apa? Atas kuatnya keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, beliau mengatakan bahwasanya pokok dari suatu agama itu adalah al-ghirah atau kecemburuan. Barang siapa saja yang tidak memiliki rasa cemburu, maka nyaris tidak ada agama untuknya. Ya, orang yang tidak memiliki cemburu, ia tidak akan memiliki rasa untuk menjaga. Orang yang nggak punya rasa cemburu, dia nggak akan memiliki rasa untuk melindungi, menjaga, melindungi. Karena apa? Kalau dia nggak cemburu, ya udah deh, bukan punyaku juga, gitu kan? Secara tidak langsung dia tidak akan ingin menjaga, melindungi hal tersebut. Dan orang yang tidak memiliki rasa cemburu ini tidak akan memiliki yang namanya rasa memiliki. Dan ini yang menjadi penanda akan redupnya iman di hati seseorang yang beriman. Dan jika iman tersebut redup, apalagi tidak ada, maka jasadnya seakan-akan menjadi kuburan baginya sebelum ia diwafatkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya al-ghirah atau cemburu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah
ghiratu haqqullahi ta'ala ala 'abdi. Kecemburuan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan yang kedua adalah ghiratul 'abdi li rabbih, yaitu kecemburuan seorang hamba dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama, yaitu kecemburuan Allah Azza wa Jalla atas hambanya, yakni Allah Azza wa Jalla tidak mau apabila hamba-hambanya itu tidak menunaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah Azza wa Jalla yang agung, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk apa? Untuk diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan agar mereka beribadah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Itu diantara merupakan haknya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seandainya kalau kita tidak mengimani, kita tidak mengindahkan apa yang menjadi haknya Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung akan marah kepada kita, akan cemburu. Sifatnya Allah Azza wa Jalla akan muncul, yaitu sifat al-ghirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat al-ghirah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak hadisnya, dan diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yughar wa ghiratullahi ayyatiyal mu'min ma harramallahu ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwasannya innallaha yughar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu cemburu. Wa ghiratullah, dan kecemburuan Allah Azza wa Jalla itu muncul manakala seseorang yang beriman, seseorang yang seharusnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan cemburu ketika apa? Kita sebagai hambanya yang harusnya kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, malah kita apa? Bermaksiat kepadanya, melaksanakan apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Dan dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita, la ahada aghyaru minallah, falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada yang lebih pencemburu dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Dia mengharamkan, yaitu Allah Azza wa Jalla mengharamkan perbuatan yang keji, baik itu secara yang zahir wa ma batin, maupun yang batin, secara kemaksiatan yang dilakukan secara jelas-jelas terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Karena kita harus tahu, ikhwani wa akhwati, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu zat yang tidak pernah tidur. Jadi seandainya pun kita merasa apa, udah deh sembunyi-sembunyi aja, itu Allah Azza wa Jalla, bagi Allah tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi. Karena Allah mengetahui ma dhahara minha wa ma batan, apa yang zahir, apa yang jelas, maupun apa yang secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana kita berikan ilustrasi, kita berikan contoh, yaitu jika kita takut atasan kita atau bos kita, majikan kita atau pimpinan kita itu cemburu, marah, karena apa? Karena kita bermalas-malasan dalam bekerja, otomatis bos kita merasa cemburu dong. Sudah kita di-hire untuk bekerja, tapi kok kita malah malas-malasan. Harusnya kita mengerjakan tugasnya, malah kita santai-santai. Itu membuat apa? Bos kita atau atasan kita marah. Bagaimana kita berani bermalas-malasan saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal ketika Allah Azza wa Jalla marah, maka kita ketahui bersama bahwasanya Allah Azza wa Jalla mampu berbuat segala sesuatu apapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki.
Kita tahu bahwasanya kita diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah SWT menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu butuh sama ibadah kita. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama kita. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum, kalau seandainya sejak orang yang pertama kalinya, wa akhirakum, sampai orang yang terakhir kalinya, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, mereka semuanya bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka semuanya menyekutukan Allah SWT, tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah SWT. Allah SWT menegaskan, ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya hal tersebut tidaklah akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga, kata Allah SWT. Jadi bukan berarti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak ibadah itu apa? Allah rugi, kekayaannya Allah akan berkurang. Tidak, sama sekali tidak. Kalla tsumma kalla. Sama sekali Allah SWT enggak butuh sama kita. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya apa? Kitalah sebenarnya yang butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki di antara nama-nama yang mulia, yaitu Asy-Syakur, zat yang maha berterima kasih kepada setiap hambanya. Jadi kalau kita mau beribadah sama Allah, kita mau menyembah Allah Rabbul Alamin, maka Allah Azza wa Jalla akan kasih upah untuk kita. Bukan terus Allah Subhanahu wa taala cuma mau kita ibadah saja, tapi Allah Azza wa Jalla memiliki namanya Asy-Syakur, zat yang maha berterima kasih. Jadi setiap hambanya yang tahu akan kewajibannya, tahu akan tugasnya, mau beribadah, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan Allah Azza wa Jalla ganti ibadah yang telah kita lakukan untuk Allah dengan apa? Dengan surganya, dengan pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan, dengan rezeki yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, begitu banyak rezeki nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai hambanya. Dan kalau kita ketahui wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa-apa yang datang pada kalian dari kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengilmui atas kecemburuan atau ghiratullah, kecemburuan Allah Azza wa Jalla atas kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ini akan mendorong orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah SWT akan mendorong untuk memiliki rasa takut dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT, baik secara terang-terangan maupun secara sendirian. Karena dimanapun kemaksiatan kita lakukan, maka Allah SWT itu adalah zat yang maha mengetahui secara terang-terangan. Maka bagi Allah, walaupun kita sembunyi-sembunyi, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu tetaplah kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan di hadapannya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin seseorang berani bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, nekat untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengingat atas kecemburuan Allah Azza wa Jalla. Karena ia tahu ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu kemaksiatan, membuat Allah Azza wa Jalla cemburu, maka ini sama dengan kita membuat Allah Azza wa Jalla marah. Dan bagi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah sangat mudah membolak-balikkan keadaan. Mungkin kalau kita lihat sekarang kita lagi di atas, kita lagi sukses, kita lagi jaya, padahal apa? Padahal masih sering melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Kita seharusnya apa? Sadar. Kita harus takut dan bersyukurlah bagi orang-orang yang ketika sedikit saja ia meninggalkan Allah SWT, sedikit saja ia jauh dari Allah SWT,
maka akan Allah SWT panggil dia. Dengan apa? Dengan diberikan cobaan. Ketika Allah kasih cobaan kepada kita, itu bukan berarti Allah SWT itu marah sama kita, tidak. Bahkan Allah menguji kita, memberikan cobaan kepada kita, itu menunjukkan bahwasannya Allah Rabbul Alamin itu cinta sama kita. Allah itu nggak mau kita sebagai hambanya itu apa? Jauh dari Allah. Makanya dikasih cobaan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita lagi dicoba, lagi dikasih ujian, dekat gak kita sama Allah? Dekat. Secara tidak langsung kita diuji sama Allah, pasti kita akan apa? Banyak berdoa, ya Allah, kenapa aku dapat cobaan seperti ini? Ya Allah, tiba-tiba yang gak pernah sholat malam, tiba-tiba qiyamul lail, sholat malam. Tapi insya Allah di sini semuanya adalah orang-orang yang terbiasa dalam melaksanakan qiyamul lail. Amin, Allahumma amin. Ya, tapi apa? Kalau kita tahu kenapa Allah SWT coba memberikan ujian kepada hambanya, karena apa? Biar kita itu nggak semakin jauh dari Allah SWT. Yang mana tadinya kayak gitu, akhirnya apa? Kita 5 waktunya itu nggak telat ke masjidnya. Itu diantara bentuk bahwasanya kita cinta kepada Allah SWT dan kita tidak ingin Allah SWT murka kepada kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua adalah kecemburuan hamba dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketidaksukaannya ketika ia melihat syiar-syiar agama Allah SWT atau kehormatan Islam dan kaum muslimin ini dinodai dan dilecehkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dan para pengikut hawa nafsu. Maka kecemburuan tersebut akan melahirkan seseorang untuk membela, ya, sebagaimana kisah yang tadi telah kita sampaikan di awal. Itu adalah bentuk adalah apa? Kecemburuan hamba, seorang hamba dikarenakan Allah SWT. Seorang hamba marah ketika apa? Ada kaum muslimin atau orang-orang yang beriman itu apa? Diganggu, diusik, digoda oleh orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kecemburuan hamba karena Allah itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah cemburu terhadap diri sendiri, dan yang kedua adalah cemburu terhadap Allah Subhanahu wa taala, cemburu terhadap orang lain. Adapun yang pertama yaitu cemburu terhadap diri sendiri, ini adalah seseorang berusaha menjadikan perbuatan, menjadikan perkataan, waktu dan jiwanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Ya, ketika ia dapati dirinya lebih condong kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka kecemburuan tersebut akan muncul, akan mendorong dirinya untuk menyesali apa yang telah ia perbuat, dan ia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya dan hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin, karena ia tidak akan ingin terlihat cacat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hal ini telah Allah Subhanahu wa taala telah membekali dalam diri seseorang hamba yang beriman, yaitu dengan nafsu lawwamah. Ya, nafsu lawwamah, nafsu yang akan mencela pemiliknya ketika pemiliknya tersebut terjatuh dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nafsu yang baik yang Allah Azza wa Jalla pun bersumpah dengannya dalam surat Quran, surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan aku bersumpah dengan menyebut nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang muncul dari diri kita dikarenakan apa? Karena ketika kita melaksanakan kemaksiatan, hawa nafsu itu akan muncul sehingga apa? Membuat kita menyesali apa yang telah kita perbuat, menyesali apa yang kemaksiatan yang telah kita perbuat. Dan ini adalah nafsu yang baik yang Allah Azza wa Jalla bersumpah atasnya. Berikutnya adalah yaitu ghirah atau cemburu terhadap diri sendiri. Ini akan membuat seorang hamba bersungguh-sungguh untuk terus mendekat dan mencari perhatian dari Allah Azza wa Jalla.
Ia menyadari bahwasannya Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat gerak-gerik dalam ibadah seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Alladzi yaraka hina taqumu wa tuqallabuka fis sajidin." Yaitu yang melihat kamu ketika kamu berdiri, yaitu untuk sholat, dan melihat pula pergerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan kecemburuan tersebut terhadap diri sendiri, karena Allah Azza wa Jalla ini akan menumbuhkan derajat yang tertinggi dalam agama Islam, yaitu derajat apa? Derajat al-ihsan, yang Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam sabdanya, yaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari makna al-ihsan yaitu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu makna dari al-ihsan yaitu apa? Engkau menyembah Allah Azza wa Jalla ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi makna al-ihsan yaitu kita seakan-akan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Agar tumbuh rasa khusyuk dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Rasulullah SAW menegaskan, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Tapi kalau seandainya engkau tidak dapat melihat Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasannya Allah Azza wa Jalla melihat kalian. Ya, itu diantara makna dari al-ihsan. Ya, kalau kita tidak bisa menumbuhkan rasa tersebut, maka ketahuilah bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla itu mengawasi kita. Allah Azza wa Jalla melihat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Dan inilah ghirah yang dahulu ada pada zaman para salafun saleh. Pada orang-orang soleh terdahulu, inilah ghirah atau rasa-rasa cemburu yang muncul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala, menyebutkan di antara contoh ghirah atau cemburu itu adalah ghirahnya ahlul ibadah, yang kecewa tatkala kehilangan suatu amalan soleh yang biasa ia lakukan, sehingga ia akan berusaha mengganti amalan yang telah ia tinggalkan tersebut dengan amalan yang jauh berlipat-lipat kebaikan. Yaitu contohnya adalah apa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau tertidur pada malam harinya sehingga beliau terlewatkan dari qiyamul lail, saking cemburunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menggantinya dengan sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Selanjutnya adalah cemburunya Umar bin Al-Khattab. Ya, ia akan menyedekahkan kebunnya yang menjadi sebab ia terlambatnya dalam sholat berjamaah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Umar bin Khattab akan menyerahkan kebunnya. Ia serahkan kebunnya, dia sedekahkan kebunnya, karena apa? Ia beranggapan bahwasanya dengan kebunnya inilah yang bisa membuat dia lalai. Sampai-sampai dia apa? Terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ia tinggalkan kebunnya. Dan juga diantara contohnya adalah anaknya dari Umar bin Khattab, yaitu siapa? Abdullah ibn Umar, yang mana ia menghidupkan malamnya dengan sholat semalam suntuk, cuma karena ketinggalan 1 rakaat sholat isya saja. Bayangkan Bapak Ibu, beginilah orang-orang salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, yang mana ia apa? Takut ketika hal-hal duniawi tersebut bisa membuat ia lalai, bisa membuat ia jauh dari Allah Azza wa Jalla, sehingga apa yang menjadi pengganggu baginya, menjadi penghalang baginya dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan ia tinggalkan. Bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa menempatkan apa yang terbaik, baik itu dunia maupun akhirat. Karena jangan sampai kita melupakan dunia kita, ya, karena terlalu mengejar akhirat tapi lupa dunia, ini juga tidak boleh. Tapi yang lebih keliru lagi kalau kita apa? Melupakan akhirat demi mengejar dunia.
Karena apa? Kita harus tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan dunia ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu semuanya telah dipenuhi, dicukupi oleh Allah Rabbul Alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua yaitu cemburu terhadap orang lain dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kepedulian terhadap lingkungan sekitar dia. Ia tidak akan ridho ketika melihat orang-orang di sekitarnya melanggar apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia nggak ridho ketika apa? Otomatis jiwanya bagi orang-orang yang beriman itu akan selalu merasa terusik. Ketika apa? Melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya, tetangganya, lingkungannya, masyarakatnya. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Awruthani, yaitu salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 golongan orang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surganya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah apa? Mudminul khamr, orang-orang yang terbiasa menenggak minuman keras. Pemabuk atau orang-orang pecandu minuman keras. Ya, itu adalah orang yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Harramallahu alaihimul jannah. Allah Azza wa Jalla mengharamkan atasnya, yaitu apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Yaitu mudminul khamr yang pertama, orang yang terbiasa atau pecandu minuman keras. Yang kedua adalah wal'aq, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth alladzi yukirru fi ahlihil khabath. Yang ketiga adalah dayyuth, yaitu orang yang membiarkan keburukan, kemaksiatan itu terjadi di keluarganya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar peduli dengan lingkungan sekitarnya, agar peduli dengan keluarganya. Dengan apa? Dengan banyak-banyak kita memberikan nasihat, memberikan peringatan. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya, hendaklah ia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya. Kalau kita melihat ada kemungkaran di sekitar kita, falyughayyirhu biyadi, kita ubahlah dengan tangan kita. Mungkin apa? Dengan kita menasehati, memanggil orang tersebut, kita beritahu dia. Fa illam yastati' fa bilisani, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mampu dengan tangan kita merubah seseorang, dengan memperingati dengan tangan kita, maka hendaklah ia memperingati orang tersebut dengan lisannya, dengan mulutnya. Yaitu dengan apa? Dengan menasehati, dengan memanggil, ditanya sebenarnya ada apa-apa, atau bu, atau mungkin anak kita, atau mungkin siapa, pasangan kita panggil, kita nasihati dia. Ya, falyughayyirhu bilisani. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau memang pakai tangan sudah nggak mampu, pakai lisan kita nasihati juga tidak mampu, maka hendaklah kita falyughayyirhu, mengubahnya dengan hati kita. Yaitu dengan apa? Dengan cara kita mengingkari apa yang telah orang tersebut lakukan. Kita serahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita pasrahkan bahwasanya kita katakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah,
hamba telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban hamba, yaitu apa? Untuk menasihatinya. Apabila ada kekurangan, ya, maka itu semuanya apa? Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan hidayah kepada orang siapapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita juga orang yang sama-sama belajar, sama-sama beribadah kepada Allah. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW saja tidak mampu membuat pamannya yang beliau cintai untuk masuk ke dalam Islam, padahal pamannya sangat membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Paling tidak kita sebagai seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, untuk beriman kepadanya, kita hanya bisa memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Seberapa cintanya kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, ataupun orang tua kita. Kita udah coba nasihati, kita udah coba peringati. Kalau memang Allah Azza wa Jalla belum membalikkan hatinya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka wallahi ya ikhwan, mustahil hal tersebut akan bisa berubah tanpa hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya selain kita menasihati, kita juga berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, gerakkanlah hatinya siapapun orang yang kita cintai. Karena apa? Kita cemburu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita cemburu kalau apa? Kalau ada orang-orang yang terdekat dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman itu secara tidak langsung ia akan memiliki rasa peka. Bahkan ketika benih-benih kemungkaran itu mulai tampak, sehingga ia akan memberikan nasihat sebagai bukti kecintaan dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yabghadullah. Fal ghiratu allati yuhibbullah al-ghiratu fir raibah. Wal ghiratul lati yubghidullah al ghiratu fi ghairi raibah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada jenis cemburu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan ada pula jenis cemburu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun cemburu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla yaitu cemburu tatkala ada sangkaan. Tatkala ada dugaan yang menguatkan untuk kita bisa menimbulkan rasa kecemburuan tersebut. Sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah SWT adalah cemburu yang tidak beralasan. Ya, cemburu buta yang gak ada alasan apa-apa, tiba-tiba cemburu. Tiba-tiba apa? Suaminya gak boleh datang ke kajian. Karena apa? Itu kan ada si fulanah yang sering datang kajian, padahal gak ada hubungannya. Mungkin sebaliknya juga, istrinya gak boleh datang ke kajian karena apa? Oh, itu kan ustadznya begini. Gak boleh. Ini adalah kecemburuan yang tanpa beralasan. Kecuali apa? Cemburu tersebut adalah ada indikasinya. Atau mungkin sampai gak boleh, suaminya sampai gak boleh cari nafkah. Karena apa? Wah, nanti di luar nanti ini kegoda sama ini dan lain sebagainya. Gak gitu. Bahkan kecemburuan-kecemburuan yang tidak beralasan ini akan menimbulkan permasalahan yang begitu besar nantinya di rumah tangga. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cemburu yang dicintai oleh Allah itu adalah ketika ada dugaan atau sangkaan, ya, kemaksiatan atau pelanggaran atas batasan Allah Azza wa Jalla. Dan cemburu seperti ini itu termasuk dari cemburu yang terpuji. Dan di antara contoh kecemburuan yang terpuji itu adalah ucapannya Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah itu adalah salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musaffah."
Sa'ad bin Ubadah mengatakan apa? Kalau seandainya aku melihat seseorang laki-laki bersama dengan istriku, maka niscaya akan aku tebas leher orang tersebut dengan pedangku yang begitu tajam. Itu Sa'ad bin Ubadah. Cemburu sampai dia ngomong kayak gitu. Kalau aku lihat istriku jalan sama laki lain, lakinya tak tebas lehernya. Ghairu musaffa, sampai betul-betul lepas lehernya. Lalu sampailah ucapan ini di baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada sahabatnya, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Wahai sahabatku, apakah kalian merasa heran, merasa takjub dengan kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah? Ya, Rasulullah SAW sampai ngomong apa? Kau takjub sama cemburunya Sa'ad sama istrinya? Rasulullah SAW menegaskan apa? La ana aghyaru minni. Wallahi, kata Rasulullah SAW, wallahi aku jauh lebih memiliki rasa kecemburuan dibandingkan Sa'ad, kata Rasulullah SAW. Ya, wallahu aghyaru minni, dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla jauh lebih memiliki kecemburuan dibandingkan aku, kata Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kecemburuan yang mana cemburuan tersebut ada alasannya, maka itu adalah cemburu yang baik. Adapun kalau cemburu tanpa alasan, tanpa sebab yang benar, maka ini adalah akan menimbulkan apa? Kecemburuan yang tercela. Dan ini termasuk diantaranya su'udzon, yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Ada juga diantara contohnya cemburunya siapa? Istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana pada saat itu Aisyah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Anas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'dhi nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'am فضربت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق صحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيه الصفحة. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu rumah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah, di jatahnya rumahnya Aisyah, tiba-tiba ada salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menyuruh pelayannya untuk mengirimkan makanan ke rumahnya Aisyah. Mau apa? Mau ngasih makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, apa yang terjadi ikhwani wa akhwati? Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui hal tersebut, langsung piring tersebut, ya, nampan tersebut ditampel oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sampai apa? Piringnya pecah. Ya, piringnya pecah, makanannya jatuh berceceran, berserakan. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau marah? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW cuma mengatakan apa? Gharrat ummuki, ibu kalian lagi cemburu. Tapi apa? Rasulullah SAW sama sekali tidak marah. Cuma Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW ambil makanan yang tumpah tersebut, dikumpulkan yang masih bisa dimakan, beliau makan. Lalu beliau ganti piring yang pecah tersebut dengan piring yang ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ini diantara sebaik-baik sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, kata Rasulullah SAW. Wa ana khairukum li ahli, dan ketahuilah bahwasanya aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya, seharusnya kita bisa mencontoh apa yang menjadi sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita di luar rumah ketemu orang, nggih monggo, senyum-senyum. Sampai rumah apa? Mukanya apa? Dilipat, nggak mau bicara sama istrinya, nggak mau ngomong, nggak mau kita mendengarkan keluh kesah dari istri kita. Sedangkan kalau kita di luar, teman curhat panjang kali lebar, tetap kita dengarkan. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak kita cukupkan waktu kita di luar, oke. Kita memberikan contoh sifat yang baik dengan senyum, dengan tegur sapa, afsyus salam bainakum, memberikan salam di antara kalian. Di rumah pun kita seharusnya apa? Kita senyum, assalamualaikum, kita bantu apa yang menjadi kebutuhan istri kita. Istri kita juga insya Allah tahu kita di luar udah kerja keras, udah capek, ya cari nafkah. Gak salah juga kalau kita di rumah apa? Ketika kita memberikan senyuman-senyuman terbaik kita kepada istri kita, insya Allah Bapak Ibu, kita gak bakal disuruh banyak-banyak, ya. Yang ada malah apa? Istri kita pun akan berbuat baik kepada kita, akan apa? Melayani kita dengan sepenuh hati. Bukan menjadikan suami itu sebagai apa? Kewajiban atau tanggungan, tapi ia akan menjadikan suami ini adalah partner hidupnya yang bisa ia ajak untuk saling melengkapi apa yang menjadi kebutuhan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah li kathrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa sanaihi wa 'alaiha." Ya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak cemburu kepada seorang wanita pun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar kecemburuanku kepada Khadijah. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menyebut nama-nama Khadijah, selalu memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena apa? Khadijah radhiyallahu taala anha adalah istri pertamanya Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat berjasa, sangat besar bagi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang banyak membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan hartanya. Ya, makanya apa? Ketika itu Rasulullah SAW sering mengatakan tentang Khadijah, menceritakan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tatkala suatu malam yang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sampingku, kata Aisyah. Dan pada malam itu Aisyah radhiyallahu taala anha tidur bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Aisyah mengatakan, mungkin Nabi Muhammad SAW mengira bahwasannya aku sudah tertidur lelap. Dan pada saat Rasulullah SAW menganggap Aisyah sudah tertidur, tiba-tiba Rasulullah SAW bangun dari tempat tidurnya dan meninggalkan rumahnya Aisyah. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Aisyah tahu Nabi Muhammad SAW bangun, langsung Aisyah ikut bangun. Diikuti baginda Nabi Muhammad SAW dari belakang. Mau kemana ini Nabi Muhammad SAW? Ini harusnya jatahnya di rumahku, kata Aisyah. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW mau ke istrinya yang lainnya. Sampai-sampai diikuti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika diikuti, ternyata Rasulullah SAW tahu kalau Aisyah mengikuti. Rasulullah SAW semakin cepat jalannya. Dan pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha ikut cepat jalannya.
Ya, takut apa? Takut kehilangan jejaknya Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Rasulullah SAW membalik badannya, membalik mengejar Aisyah, dan di situ Aisyah lari dengan kencang. Sampai situ dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, ada apa denganmu? Kenapa engkau napasnya sampai terengah-engah, kayak orang yang dikejar ketakutan? Ya. Lalu apa? Aisyah mengatakan, wahai Rasul, kau seharusnya ada di rumah. Kenapa aku curiga, katanya? Ya. Padahal apa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu keluar dari rumahnya Aisyah hanya ingin untuk berziarah kubur ke Baqi. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau mengira bahwasannya Allah dan Rasulnya telah menzalimimu? Ya, di sini menunjukkan bahwasannya cemburu buta, ya, mungkin karena Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Ummul Mukminin, beliau mungkin karena masih mudanya, ya, nikah juga pada saat masih kecil. Mungkin sifat-sifat cemburu tersebut muncul dari diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah cemburu itu boleh atau tidak? Boleh, ya. Cemburu itu boleh, dan kita dianjurkan untuk memiliki sifat-sifat cemburu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri disifati dengan al-ghirah, atau disifati dengan rasa cemburu. Dan kita sebagai orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya, hendaklah kita menimbulkan, ya, mengadakan sifat-sifat cemburu tersebut dengan cemburu yang beralasan. Cemburu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cemburu bukan hanya karena cinta saja, tapi karena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan bisa menjadi contoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita cemburu harus cemburu yang beralasan. Kalau cemburu yang tidak beralasan, ini yang ada akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan waliyadzubillah perceraian. Kita sebagai suami juga harus memberikan hak yang terbaik kepada istri kita. Ya, Rasulullah SAW menegaskan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kita berikan yang terbaik untuk istri kita. Kalau kita tidak mau dianggap yang tidak. Ya terkadang nggak salah juga kalau tiba-tiba istri jadi cemburu. Ini kok di luar senyum-senyum aja, ya nggak pernah ada masalah, kok masuk rumah jadi kayak timbul masalah besar. Ya, kita juga menunjukkan kita memberikan hak kita yang terbaik dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Baik, karena sudah dekat dengan waktu salat Isya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.